Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita udah memasuki tahun yang baru. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Saya percaya berkat yang baru Tuhan udah sediakan buat kita semua. Amin di tahun ini. Ya, saya akan nampilin satu ayat. Biarlah ayat ini menjadi ayat tema kita pada pujian penyembahan pada hari ini. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Oke, Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar, amin. Kita manusia yang gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sampai hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kita sama-sama naikkan pujian, kita sama-sama naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Oh Allah yang besar Tuhan. Haleluya. Ajarku berserah. Amin. Kuasa iman
hormat Ibu Gembala berdoa untuk membuka ibadah kita. Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan sudah menghantar kami memasuki tahun yang baru ini. Tahun yang dengan iman kami yakini bahwa kami akan berkemenangan di dalamnya. Berjalan bersama Tuhan di dalam tahun 2022 ini. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sukacita demi sukacita. Berkat demi berkat akan melimpah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami tidak sendiri. Karena kami bersama Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan kami mengawali tahun ini Tuhan dengan cara mencari wajah-Mu. Kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu menikmati lawatan-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Dan kami rindu bertemu secara pribadi dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengurapi kami semua dan mengurapi semua alat-alat yang dipakai sehingga semuanya boleh berfungsi dengan baik. Berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan, percepat langkah mereka ya Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu buat kami semua yang sudah ada, biarlah Tuhan akan menguasai hati, pikiran dan perasaan kami, sehingga semua kami dapat menikmati hadirat-Mu. Dan tidak ada seorang pun yang pulang dari tempat ini tanpa merasakan hadirat Allah, tanpa menikmati lawatan Allah. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, dan beracaralah bersama-sama dengan kami. Karena kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Boleh sapa kiri kanannya, katakan selamat tahun baru. Amin. Saudara, mungkin ada yang khawatir pada saat kita masuk ke 2022. Kita bingung, mau apa gitu ya di 2022. Masalah apa lagi gitu yang akan terjadi gitu kan. Tahun-tahun sebelumnya mungkin tahun-tahun yang sukar buat kita. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang kuat, amin. Kita punya pribadi yang kuat buat hidup kita, amin. Mari kita sama-sama pujian, katakan Allah sumber kuatku. Amin Yesus. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat tangan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan pujian ini awal. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan, dan sampai nanti Tuhan akan menyertai kita. Amin. Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Saya mau katakan, semua masalah yang lalu, semua yang terjadi di belakang kita, mungkin terlalu berat kalau kita mau bawa ke 2022. Terlalu berat kalau misalnya dosa-dosa kita, pelanggaran kita mau bawa ke tahun yang baru ini. Haleluya Yesus. Kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kemuliaan
saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, semua karena anugerah-Nya. Kami mau membuka hati kami ya Tuhan. Dan biarlah Yesus, kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, berkati jam pemberitaan firman hari ini. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu Bapa. Hingga biarlah Tuhan, jam pemberitaan firman hari ini boleh jadi di dalam nama-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena kita ada di hari yang pertama, di bulan yang pertama, di tahun yang baru. Amin. Amin. Karena itu mari naikkan ucapan syukur kita panjatkan hanya kepada Tuhan sebagai tanda bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau orang katakan bahwa hidup ini adalah perjalanan, maka kita ada di perjalanan yang berikut, di hari yang pertama untuk masuk di dalam perjalanan di tahun 2022. Karena itu saya tahu bahwa mungkin semalam Bapak Ibu udah berdoa bersama dengan keluarga, amin. Udah ya. Nah, waktu semalam khususnya mereka yang ada di dalam ibadah dalam keluarga dan pas jam 12, pas jam pergantian tahun, Bapak Ibu pasti punya harapan di sana. Amin. Kita semua punya harapan di sana. Dan tentunya ada begitu banyak harapan yang ingin saudara katakan kepada Tuhan supaya harapan-harapan itu terwujud di tahun ini dan kita berikan semuanya kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, saya ingin mau menyampaikan sebuah pesan yang saya dapat. Ada pesan yang satu minggu ini saya itu tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang akan menjadi bekal saya, Bapak Ibu, untuk memasuki tahun yang ada di depan kita ini. Yang hari ini kita sudah ada di hari yang pertama. Maka ada dua pesan. Tuhan kasih dua pesan sebagai bekal kita untuk melangkah dengan pasti di tahun yang baru. Amin.
Tadi saya katakan bahwa tentunya kita sudah punya harapan dan harapannya saya berharap kita masih punya harapan yang baru, amin. Karena dalam Tuhan selalu baru, maka jangan harapan yang lama lagi. Kita imani harapan yang baru dan harapan yang baru yang kita imani ini akan terjadi di dalam tahun yang baru. Maka Tuhan bilang begini pada saya, waktu engkau masuk di tahun 2000, sebelum kita masuk di tahun ini, Bapak Ibu dengar begitu banyak berita, begitu banyak ramalan, begitu banyak semua pesan-pesan, ada begitu banyak pesan yang disampaikan. Mungkin Bapak Ibu nonton di YouTube dan sebagainya. Dan orang punya harapan-harapan sehingga kalau di kalangan artis orang udah mulai paranormal itu udah mulai. Tahun ini inisial sekian-sekian, inisial ini A, B, C dan sebagainya pasti berhasil, ada yang bercerai dan sebagainya. Itu orang dunia. Amin. Nah dengan demikian hari ini Tuhan bilang saya hal yang pertama, Tuhan bilang jangan takut. Amin. Dia bilang jangan takut saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan begitu pesan ini begitu kuat, dia bilang jangan takut. Apa yang engkau alami di tahun yang lalu, yang mungkin belum dijawab oleh Tuhan, amin. Pergumulan-pergumulan di tahun yang lalu, Tuhan bilang gak usah takut saudara. Tahun ini akan digenapi. Amin. Dia bilang jangan takut, sebab aku ini Tuhan yang menyertai engkau. Yesaya 41 ayat 10 katakan begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan meneguhkan engkau dengan apa? Tangan kananku yang membawa kita masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Dengan demikian Bapak Ibu, waktu di ujung tahun, semua orang pasti merenungkan. Wah tahun ini harapan saya yang ini belum terjadi. Tahun ini saya hidup seperti ini A, B dan C. Tapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kepada saya katakan bahwa waktu kita melangkah di tahun yang baru, waktu kita melangkah pas di tanggal yang pertama ini, kita melangkah untuk ada hari-hari yang di depan kita, ada sekian hari yang ada di depan kita. Firman Tuhan bilang, jangan takut. Waktu saya bilang, kok Tuhan jangan takut? Aku tahu kalau Tuhan bilang aku ini adalah umatmu dan engkau akan menjadi Allahku. Aku ini anakmu dan engkau akan menjadi bapakku. Amin. Jangan takut. Jadilah tenang dan tetaplah berdoa. Amin. Kenapa? Karena kita nggak tahu saudara apa yang akan terjadi. Di depan kita itu penuh dengan misteri. Di depan kita ada begitu banyak segala sesuatu, itu pasti terjadi. Dan Tuhan bilang bahwa aku ini Allahmu. Aku adalah Alfa dan Omega, aku yang menyertai engkau, aku yang memegang tanganmu dan menuntun engkau di hari-harimu. Lalu pasti Bapak Ibu berpikir gini, sama seperti saya. Ya kalau saya hari ini ada, amin. Amin. Waktu kita ada di tanggal 31 Desember tahun 2020, pasti kita juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Pasti juga ada begitu banyak kita dengar segala macam terjadi di dunia ini. Sembako mahal lah, COVID-19 belum selesai lah, maka ada lagi COVID yang baru lah, dengan warna yang baru dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan takut, jadilah tenang dan tetaplah berdoa. Kenapa? Karena orang yang tenang akan melihat hasil. Amin. Orang yang tenang akan melihat jalan keluar. Orang yang tenanglah yang bisa berdoa dengan baik.
Orang yang tenanglah yang bisa ngomong kepada Bapa apa yang dia inginkan. Orang yang tenanglah yang ada di dalam masalah persoalan, dia bisa mengambil keputusan dengan baik. Karena itu Tuhan bilang, mari awali dengan katakan, aku harus tenang dan tetaplah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu lagi firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat 10. Dapat? Iya. Firman Tuhan bilang begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mungkin sederhana. Ini mungkin waktu Bapak Ibu ngomong, itu udah biasa. Tapi seiring waktu-waktu kita jalan di dalam perjalanan hidup kita ini, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak kesibukan yang kita lakukan, kegiatan hari-hari yang kita lakukan, dan kita lupa akan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan bilang kita harus tetap kuat dan tenang dan tidak perlu takut. Kelihatan sederhana, saudara. Tapi kenyataan waktu kita jalan di dalam perjalanan hidup kita, muncul ketakutan, muncul kegelisahan, muncul kekhawatiran dalam hidup ini. Karena itu hari pertama ini Tuhan ingin katakan kepada saya dan saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hal yang kedua, pesan yang kedua yaitu peringatan untuk tetap berjaga-jaga. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti waktu hidup kita jalan dengan Tuhan, bukan berarti waktu Tuhan menyertai hidup kita, jalan selangkah demi selangkah dengan kita, bahkan memegang tangan kita. Bukan berarti waktu Tuhan bilang engkau harus tenang, engkau harus jangan takut karena aku ini Allahmu, lalu perjalanan hidup kita ini tanpa ada masalah. Amin. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada begitu banyak proses yang Tuhan ingin lakukan, supaya hari lepas hari Dia ingin melihat kita menjadi umat yang dewasa di dalam Tuhan. Menjadi umat-umat yang bagaimana sih kalau anak saya ini punya masalah, bisa gak dia tenang? Bagaimana sih anak saya kalau banyak pergumulan, bisakah dia mengandalkan saya? Firman Tuhan katakan apa? Tetaplah berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42. Kita gak tahu segala sesuatu itu akhirnya seperti apa. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Amin. Karena itu berjaga-jagalah. Karena kita enggak tahu. Firman Tuhan bilang kita ini enggak tahu. Kita tidak tahu apa hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau bilang kita harus berjaga-jaga, kalau engkau bilang aku ini harus berjaga-jaga, kalau Tuhan bilang jemaat Hosana harus berjaga-jaga, maka apa yang harus dijaga Tuhan? 3 yang Tuhan katakan. Yang pertama, Tuhan bilang jaga kasih-Mu. Amin. Amin. Jaga kasih-Mu. Kenapa? Karena dunia penuh dengan masalah, dengan persoalan, dengan segala yang terjadi di dunia ini akan mengikis kasih kita, saudara. Akan mengikis kasih kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa pada akhir zaman kasih kita ini akan menjadi dingin.
Kita sudah tidak jadi orang yang peduli akan sesama kita. Kita sudah jadi orang yang mengandalkan diri sendiri dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita jadi orang yang tidak bisa menjaga hangatnya kasih kita terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Sehingga orang lebih sibuk melakukan segala sesuatu dengan apa yang dia inginkan. Dan dia lihat bahwa itu hanya untuk menguntungkan diri dia sendiri tanpa orang peduli. Bahwa ada begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bicara soal menjaga kasih itu bicara soal hubungan. Hubungan kita harus terus terjaga, saudara. Supaya kita tidak hidup sendiri-sendiri. Artinya kenapa? Artinya waktu gereja menyuruhkan bahwa bekerjalah selagi siang, maka kita ambil bagian itu karena kita mengasihi Tuhan. Waktu gereja menyuruhkan bahwa mari terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Lakukan penginjilanmu, lakukan misi Tuhan, bangun kerajaan di mana-mana. Itu kita lakukan karena kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Amin. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gak mudah loh menjaga kasih itu tetap hangat. Amin. Gak mudah suami istri menjaga cinta kasihnya dalam rumah tangga itu tetap hangat. Gak mudah sahabat dengan sahabat yang lain itu menjaga kasih itu tetap hangat. Gak mudah jemaat dengan jemaat menjaga kasih itu sebagai sebuah ikatan kekeluargaan di dalam Tuhan itu menjadi hangat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian Tuhan jelas katakan bahwa mari kita jaga kasih kita. Jaga itu tetap hangat. Supaya firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau mau dingin ya dingin. Amin. Mau panas ya panas. Jangan suam-suam. Kalau tidak kita akan diapain? Saudara tahu itu persis. Dan itu tidak mudah saudara. Karena itu saudara mari kita lihat kembali ke tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kasih kita itu udah mulai dingin, maka minta kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bilang mintalah maka akan diberikan. Jangan minta berkat melulu saudara, amin. Jangan minta saya diberi pekerjaan, boleh nggak apa-apa. Tapi mulai tahun ini mintalah kepada Tuhan supaya kasihku itu tetap hangat. Aku bisa menjaga kasih itu tetap hangat ya Tuhan. Supaya aku bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Kita enggak akan bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa kasih. Nah dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jaga kasih-Mu dengan sebaik-baiknya. Untuk masuk di dalam tahun ini, melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Dan hal yang kedua yang ingin saya bagikan kepada kita sebagai sebuah pesan di tahun baru ini. Maka firman Tuhan bilang bukan saja kita menjaga kasih, tapi Tuhan bilang kita mau menjaga pelita kita. Waktu Yesus bilang kepada saya dan saudara, engkau adalah terang dunia. Amin. Kita adalah terang dunia. Kita ini diutus oleh Tuhan. Seperti Bapa mengutus anaknya dan anaknya mengutus kita sebagai teman sekerja untuk ada di dunia yang gelap ini. Untuk kita tetap menjaga pelita kita tetap menyala. Amin. Dengan apa kita jaga pelita kita itu? Firman Tuhan bilang apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Maka firman Tuhan itu tetap hidup dalam hidup kita. Supaya pelita kita ini tetap menyala. Kita tidak menjadi seperti 5 gadis yang bodoh.
punya pelita dan menyala, tapi gak punya cadangan minyak, sehingga waktu Yesus datang, waktu pengantin laki-laki itu datang, padamlah pelita itu. Amin. Jaga pelitamu tetap menyala. Dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus yang adalah minyak urapan itu untuk ada sebagai cadangan supaya pelita kita tetap menyala. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingat di bulan-bulan Desember kalau nggak salah waktu kita ada doa di sini. Lalu saya ingat itu perkataan itu kuat di dalam hatiku dan Tuhan bilang, terang akan menang atas gelap. Terang akan menguasai kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menang kalau kita akan tetap jaga pelita kita. Amin. Kita akan menang dalam segala hal kalau kita jaga pelita kita tetap menyala. Amin. Biarkan pelitamu itu menyala, saudara, supaya di mana engkau berjalan, di situ terjadi terang. Dengan demikian, Bapak, Ibu, sekali lagi saya ingatkan, kita tidak mau menjadi seperti perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tentunya kita punya harapan. Aku ingin jadi 5 anak darah yang bijaksana ya Tuhan. Tapi satu hal, saudara yang dikasihi, kalau kita tidak cinta akan firman Tuhan, kalau kita malas dengar firman Tuhan, kalau kita malas ada di hadirat Tuhan, kita malas ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, ketahuilah bahwa pelitamu semakin kecil dan bahkan akan mati. Karena itu Bapak Ibu tahu harapan saya di tahun ini, saya kasih tahu satu. Waktu malam saya siang lah, karena saya gak kuat begadang, jadi saya itu gak tunggu sampai pergantian tahun. Tapi sore-sore saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, saya punya banyak harapan Tuhan. Tapi satu harapan saya, di tahun 2022 saya ingin melihat jemaat semua masuk dalam KKA. Amin. Amin. Kenapa? Karena di situ kita belajar untuk bertumbuh. Karena di situ kita belajar untuk kembali lagi memompa, membuat pelita kita tetap. Oh, pelita kamu udah mulai redup, kita saling berbagi. Amin. Pelita kamu udah mulai mati, pelita kamu itu menyalanya bagus banget. Kenapa? Kita saling berbagi di KKA. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangun hubungan. Kasih dengan Tuhan itu kita tetap jaga, amin. Kasih kita kepada manusia, sesama kita tetap jaga. Dan kita jaga pelita kita tetap menyala. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu yang harus kita jaga terakhir. Kalau kita bicara sebuah perjalanan dan kita bicara sebagai anak Allah, seperti yang saya katakan bahwa di doa Bapa kami, Yesus katakan bahwa berdoalah seperti ini, Bapa kami yang di surga. Artinya saya dan saudara dan Yesus itu kita saudara, amin. Kita sebagai anak-anak Allah tentunya kita punya banyak berkat, kita punya banyak fasilitas, kita punya banyak ketenangan di sana, kita punya banyak harapan-harapan yang selalu indah. Gak ada anak kerajaan yang hidupnya miskin, gak ada anak kerajaan yang hidupnya selalu begitu saja. Nah, dengan demikian, kalau kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani, maka jagalah kesehatanmu, amin. Firman Tuhan bilang, jagalah kesehatanmu rohani dan jasmani. Orang yang sehatlah yang bisa menikmati berkat Tuhan, saudara. Orang yang sehatlah yang bisa bergembira
ada di dalam pelayanan dan menikmati. Percuma kita punya uang segudang, tapi akhirnya kita hanya tidur di tempat tidur dan uang itu hanya kita kasih ke dokter karena tiap bulan kita harus kontrol. Amin. Kita hidup untuk menikmati berkat. Bilang pada diri kita masing-masing, di tahun ini saya mau hidup untuk menikmati berkat Tuhan. Karena itu saya harus jaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Jaga itu baik-baik saudara. Penting saudara. Dua-duanya harus seimbang. Dua-duanya harus berjalan dengan seimbang saudara. Supaya kita tidak menjadi orang yang pincang. Tapi kita menjadi orang-orang yang seimbang menikmati berkat rohani dan berkat jasmani. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu firman Tuhan saya ingin membagikan kepada kita semua. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8 saya baca. Saya kutip dari bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara lihat di sana gak terlalu jauh berbeda. Firman Tuhan seperti ini. Mazmur pasal 32 ayat 8. Kata Tuhan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Engkau akan kubimbing dan kunasihati. Ini bahasa sehari-hari ya. Kata Tuhan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Amin. Engkau akan kubimbing dan kunasihati. Tapi sejauh mana kita menjadi orang-orang yang punya pengertian dan mau, ya Tuhan, aku mau menjadi anak-Mu yang selalu Engkau bimbing dalam hidup ini. Amin. Berikan tanganmu, angkat tanganmu, mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku mau dibimbing. Aku mau supaya Engkau menunjukkan jalan yang ku tempuh dalam hidup ini. Aku mau supaya aku ada di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Mari saudara kita ada di hadirat Tuhan. Haleluya. Mari sesaat ada di hadirat Tuhan. Mari ambil waktu sejenak. Saya ingin saudara, kalau ada yang mau berlutut di tempatnya, silakan berlutut. Dan katakan, hari ini Tuhan ada di tempat ini. Kalau engkau sempat belum mengatakan harapanmu di tahun ini kepada Tuhan, katakan itu sekarang pada Tuhan. Bapak, ini harapan-harapanku. Haleluya. Mari ambil waktu sejenak di hadirat Tuhan. Amin. Kalau engkau ingin berlutut kepada Tuhan, mari berlutut di tempatmu. Yesus, mari angkat tanganmu sembah Dia. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Kalau engkau punya harapan untuk keluargamu, engkau punya harapan untuk suamimu, engkau punya harapan untuk istrimu, engkau punya harapan untuk anak-anakmu, keluargamu, temanmu, sahabatmu, engkau punya harapan untuk karirmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Mari katakan sekarang pada Tuhan. Bapak, lihat anak-anakmu, mereka mengangkat tangan mereka dan mereka mau menaruh harapan mereka kepadamu. Sikina mata kaya, mata kaya,
bataka yarala bashana yarala. Yarala bataka yarala bashiera. Sikinara bala 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 bala. Katakan sesuatu. Engkau tidak pernah sia-sia berharap sama Tuhan. Engkau tidak pernah sia-sia berharap pada Tuhan. Semua yang kau rindukan itu akan terjadi, karena itu Tuhan katakan, mari masuk di tahun ini dengan pasti di dalam Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan takut, tetaplah tenang dan berdoa. Tuhan tolong kami Bapa. Haleluya Yesus. Mintalah sesuatu kepada Bapa. Mari tenang di hadirat Tuhan. Mari tenang di hadirat Tuhan saudara. Engkau Allah yang ajaib. Shikana mota karabasha. Kinarabasha. Shiketa korabatekas. Murata pokarabashe nakatu karabashikirala. Kurela mato karabun para kaya satora yekanasu. Kira morata kapapa kurapus. Yantora la pasena karatu ya rakasena kotombor kapatakina napo. Sinata kira papa. Sikina kata kara la pasena. Kuramashiti kara la bagaya. Aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Bapa. Syaralato karabashi. Yesus. Haleluya. Yaralabashi kata yaralabashi. Haleluya Yesus. Dia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kita. Tetap angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Mari angkat pujian bersama dengan saya. Katakan telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan biarkan segera akan nyanyikan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu Bapa. Yarala bashikina mataka yarala bashana yarala. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan telah kulihat. Amin Tuhan. Haleluya.
waktu dan kesempatan saya kembalikan lagi. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati tahun 2021 dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan kami memasuki tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan. Dan dengan iman kami percaya bahwa kami akan keluar sebagai pemenang. Dan kami tidak takut. Karena kami adalah biji mata Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan. Dan apapun yang terjadi kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir maupun yang ada beribadah di rumah. Tuhan lindungi mereka, berikan kami satu keyakinan bahwa kemenangan akan menjadi bagian dari kehidupan kami. Kalau kami terus mengobarkan hubungan kami dengan Tuhan. Kami tetap membangun hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Dan kami terus mengobarkan karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga roh kami tetap menyala dan tetap menyala untuk mengikut Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang dialami sidang jemaat-Mu saat ini, biarlah Engkau sendiri yang akan bekerja dalam hidup kami, membimbing kami dan menyertai kami. Berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini, biarlah Tuhan akan terus memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.